Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Zuhai Channel menyapa sahabat pendidikan dimanapun kalian berada, terutama untuk anak-anak siswa kelas 6 dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan ini adalah masa pandemi. Ada baiknya untuk selalu menjaga protokol kesehatan, baik itu ketika keluar rumah maupun ketika berada di rumah. Sahabat pendidikan, ada baiknya kita berdoa dulu untuk memulai segala sesuatu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran jarak jauh ini dilancarkan segala sesuatunya. Kemudian tidak lupa juga untuk anak-anakku sekalian, minta bimbingan kepada kedua orang tua kalian untuk selalu dibimbing agar pembelajaran jarak jauh ini lebih terarah. Dan juga yang terakhir, tidak kalah pentingnya, dari awal sudah dikatakan bahwa kita harus senantiasa disiplin menjaga protokoler kesehatan. Di antaranya adalah jaga jarak, kemudian selalu rajin mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Baik, kita mulai masih di tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Kali ini masuk di pembelajaran 2 halaman 105 sampai 111. Silakan untuk dibuka sumber materi buku tematik terpadu K13 kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar kalian dapat mengikuti penjelasan singkat dari buku tematik ini. Ini adalah tujuan yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya bersikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Kemudian kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Ini tujuan pembelajaran selanjutnya. Nah, itulah anak-anak sekalian tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 kali ini. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan seksama dan menyimak apa yang akan dijelaskan pada slide-slide berikut ini. Anak-anak sekalian, bahwa berpikir global dan bertindak lokal, apa makna pernyataan tersebut? Nah, ayo kita diskusikan di kolom ayo mengamati. Di kolom ayo mengamati kalian ada disajikan sebuah poster tentang berpikir global bertindak lokal. Nah, diskusikan dalam kelompok tentang pesan yang disampaikan dalam poster tersebut. Nah, poster ini tentu diskusinya adalah diskusi online dengan orang tua, dengan teman-teman, ataupun dengan bapak dan ibu guru di grup-grup yang telah dibuat. Di bawahnya ada sebuah teks, baca dalam hati cuplikan beritanya di berbagai media berikut ini dengan judul "Yuk Cintai Buah Dalam Negeri". Nah, apa isinya, apa maksudnya, kalian baca dan simak dengan baik bacaan teks tersebut hingga halaman selanjutnya. Kemudian ada lagi sebuah teks, jangan lupakan pasar tradisional. Nah, ini juga adalah salah satu upaya agar kalian walaupun ini masa global, tetapi dalam segala sesuatunya tidak melupakan kearifan lokal, budaya lokal, dan termasuk kita tidak melupakan pasar tradisional. Ya, di kita ada pasar tradisional juga dekat-dekat rumah kita di kota kecamatan. Nah, bagaimana ulasan tentang ini? Silakan kalian baca dengan baik, simak dengan baik agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Kemudian masih sebuah bacaan, mari gunakan produksi dalam negeri. Nah, ini juga Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak di seluruh Indonesia yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Nah, seperti yang sudah di slide sebelumnya, bahwa batik juga sudah go internasional, sudah mengglobal, sudah dikenal dunia. Ya, nah itu salah satunya. Kemudian di halaman berikutnya masih lanjutan dari bahasan tadi, dan ini adalah yang harus kalian isi. Berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba diskusikan dengan temanmu berpikir global bertindak lokal. Tulis hasil diskusimu pada diagram berikut. Nah, ini diagramnya di buku tematik sudah ada diagramnya, perhatikan. Contoh sikapnya apa? Ya, kemudian bukan contoh sikap, kemudian dampaknya, dampak akibat itu dampak.
kemudian pengertiannya. Jadi pengertian berpikir global, bertindak lokal itu pengertiannya menurut kalian seperti apa? Contoh sikapnya seperti apa? Jangan takut, jangan ragu untuk berpendapat, silakan. Dan untuk lebih memperjelasnya silakan kalian baca kembali bacaan teks yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya di kolom Ayo Berkreasi kalian akan membuat sebuah brosur. Nah ya, ini sudah dipelajari pada slide-slide sebelumnya. Apa itu brosur? Bapak ingat kembali. Nah ini brosur adalah buku yang diterbitkan secara berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Nah itu definisi atau arti dari brosur. Adapun brosur-brosur yang baik harus memperhatikan hal berikut. Ini sudah ditentukan, ada slogannya jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, tata letak gambar dan tulisan juga baik. Nah, salah satu contoh brosur adalah brosur PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Biasanya di akhir tahun suka ada yang membagikan brosur PPDB. Nah, itu juga termasuk brosur ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Sebelumnya kita renungkan kembali, sebutkan sedikitnya 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Kamu telah belajar apa saja? Sebutkan 3 hal ya di kolom Ayo Renungan. Nilai-nilai apa yang dapat kamu petik dari pelajaran ini? Apa nilai yang dapat kamu petik dari pelajaran ini? Misalnya kita harus mencintai produk dalam negeri dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu nilai ya. Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Manfaatnya apa? Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran ini? Karena sebelumnya diantaranya membahas tentang mencintai produk dalam negeri, maka misalnya yang akan dilakukan oleh kalian pada sehari-hari, saya akan berbelanja di pasar tradisional ya. Saya tidak akan belanja online ke luar negeri misalkan. Kan banyak pasar-pasar online juga yang memasarkan produk-produk dalam negeri. Kemudian terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Perlihatkan dan presentasikan brosur yang kamu buat ya kepada orang tuamu. Minta pendapat kepada mereka, apakah slogannya sudah jelas, apakah bahasanya sudah baik dan benar dan lain sebagainya. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran 2 kali ini di subtema 3. Mudah-mudahan belum paham dan belum mengerti, karena jika demikian maka kalian akan menjadi siswa yang aktif dan kreatif untuk mencari tahu yang belum tahu dan untuk lebih memahami apa yang belum dipahami. Berdiskusi itu adalah solusi terbaik, baik dengan Bapak dan Ibu guru, dengan teman dan kerabat dan lain sebagainya. Terima kasih, salam tangguh, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.